Ya, sepertinya Powell agak sedikit bergeser ke sisi yang kurang dovish karena tadi malam pernyataannya hampir bisa dibilang tidak terlalu persis dengan apa yang disampaikan waktu seminggu yang lalu. Ini kaitannya dengan data inflasi terbaru yang memang secara data masih ada kenaikan atau bisa dibilang cenderung sedikit naik. Nah, ini pula yang akan menjadikan fokus utama kita berikutnya. Apakah ini menandakan bahwa Desember tidak akan ada penurunan suku bunga atau masih tetap berlaku dengan komitmen terhadap data ekonomi? Oke, begitu pula kita akan ulas dengan China ataupun bahkan dengan Jepang. Ya, setelah seminggu yang lalu kita sempat lihat dengan pernyataan Powell bahwa dia masih tetap dalam jalur atau komitmen untuk menurunkan suku bunga dengan artian mereka ingin inflasi tetap bergerak sampai ke 2%. Artinya tugas mereka belum selesai, jadi mereka masih tetap concern dengan inflasinya. Nah, meskipun demikian, data bulan lalu ataupun data yang sekarang ini, kita sudah dapatkan data inflasi yang berada di 2,6%. Jadi 2,4% kemudian naik ke 2,6%. Walaupun kalau kita lihat dari core CPI-nya, sebetulnya tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Jadi kalau misalkan saya menangkap dari kalimat Powell tadi malam, sebetulnya memang ada sedikit pergeseran. Bisa diartikan seperti itu antara sikap dovish yang sebelumnya sangat dovish menjadi kurang dovish. Saya belum bisa mengartikan bahwa ini akan berarah atau mengarah kepada hawkish karena tidak jelas di situ tidak menyampaikan terkait dengan dihentikannya penurunan suku bunga. Yang jelas, Powell mengatakan bahwa Fed tidak perlu buru-buru karena beberapa data ekonomi menunjukkan ekonomi yang relatif kuat. Nah, kurang lebih kalau kita perhatikan dengan data inflasi dan compare dengan data pekerjaan, berarti mandat ganda yang memang diusung oleh Fed atau tugas utama Fed masih tetap berkisar antara pasar tenaga kerja dan juga inflasi. Oleh karena itu, kesimpulannya sebetulnya simpel. Data-data yang akan datang sampai ke kurang lebih menjelang atau minggu atau 1 minggu sebelum FOMC meeting di bulan Desember, sebetulnya masih akan tetap menjadikan catatan kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan dari data ekonomi, kelihatannya kita masih punya satu data CPI lagi atau data inflasi lagi, termasuk data PCE ya di akhir bulan. Kemudian juga satu data non-farm payroll sebelum akhirnya kita akan bertemu dengan FOMC meeting di bulan Desember. Nah, kaitannya dengan kebijakan yang dikhawatirkan oleh semua pihak, mungkin terganggu oleh sikap kebijakan fiskal yang akan diusung oleh Presiden terpilih Donald Trump. Lagi-lagi, Powell memberikan isyarat bahwa mereka tidak melakukan itu berdasarkan siapa partai politik yang memenangkan ataupun siapa presiden yang berkuasa. Jadi dalam hal ini, menurut Powell, Fed ataupun Bank Sentral akan melakukan kebijakan yang berhati-hati dalam mengubah kebijakannya. Jadi belum ada kondisi di mana mereka akan urgensinya untuk mengubah haluan ataupun mengubah kebijakan. Karena memang kenyataannya mereka masih punya banyak waktu untuk menilai terlebih dulu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru, lalu kemudian dampaknya apa yang akan terjadi pada ekonomi. Nah, oleh karena itu tentang suku bunga sendiri, bagi Fed laporan CPI yang sedikit lebih tinggi ya memang agak menyesalkan karena itu berarti ada ancaman yang serius juga terkait dengan ada potensi kenaikan ataupun bahkan stagnasi. Nah, oleh karenanya dari beberapa pejabat Fed yang juga mengingatkan ada kondisi di mana risiko inflasi tersebut naik, tapi Powell dalam hal ini masih cukup yakin dan mencoba untuk terus mengupayakan supaya inflasi tersebut mengejar atau mencapai target 2%. Nah, otomatis pergeseran yang dimaksud adalah menjadi kurang dovish, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa pasar saham terlihat anjlok ataupun mengalami penurunan. Satu sisi ini mungkin kaitannya dengan profit taking. Tapi di sisi kebalikannya, kalau kita perhatikan dari emas sendiri, justru yang kita lihat adalah rebound dari zona terendah 2536 menjadi 2565. Bahkan bisa dibilang sempat spike sampai 2581. Walaupun akhirnya di endingnya atau di akhirnya itu tutup di area 2560-an. Pagi ini atau siang ini pun kita sudah melihat angka 2571, tapi kemudian stagnan dan kemudian mencoba untuk arah turun ataupun koreksi. Nah, jadi kalau misalkan lihat dari pergerakannya, bagi saya emas harusnya turun kalau memang ini dianggapnya sebagai pergeseran ke sisi hawkish, tapi kenyataannya tidak. Atau bisa saja yang terlihat adalah sebaliknya. Justru emas sudah mengidentifikasi lebih dulu, 1 minggu terakhir kita lihat emas tertekan, atau dalam lebih tepatnya 5 hari berturut-turut dengan penekanan atau penurunan, lalu kemudian akhirnya di hari Jumat pagi ini kita mendapatkan dia rebound, bahkan diinisiasi dari pernyataan Powell tadi. Bisa dibilang secara recap, ya mungkin kita artikan saja bahwa emas sudah mengantisipasi terkait dengan kebijakan ataupun pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, otomatis yang sedang kita perhatikan saat ini kemungkinan rebound di akhir pekan.
Masalahnya adalah apakah rebound itu cukup kuat atau tidak, ya kita akan teliti lebih lanjut setelah data retail sales nanti malam. Nah, sementara dari CME Futures Tools, kalau misalkan Anda ingat kemarin, sebelumnya kita sempat melihat angka ataupun peluang untuk penurunan suku bunga Desember itu di angka 80%-an. Lebih tepatnya di 83-86% yang tertinggi. Kemudian, setelah pidato dari Powell, justru kembali turun ke level semula, yaitu 60%-an. Jadi ini akan menjadikan acuan kita sampai at least mungkin 3 minggu ke depan ya. Saya lebih menunggu kepada data non-farm payroll berikutnya dan termasuk inflasi berikutnya, apakah kira-kira itu akan mendorong peluang tersebut kembali ke 80%-an atau tidak. Kalau tidak, ya itu berarti kita bisa dipastikan Desember mungkin akan ada jeda penurunan alias akan unchanged alias ditahan. Bukan kenaikan, tapi akan ditahan ya. Sementara sebaliknya, kalau misalkan kita tetap bisa melihat 60-70% atau bahkan meningkat ke 85%, maka hampir dipastikan kita tinggal menunggu waktu saja bahwa kemungkinan keyakinan pasar masih tetap mendorong kepada penurunan suku bunga di bulan Desember. Jadi ya peluang itu akan terlihat dari CME Fed Watch Tools. Nah, jadi dari data ekonomi yang terbaru adalah data GDP Inggris yang menunjukkan angka dari kuartal ketiga untuk basis tahunan ternyata naik ke level 1,0% dari ekspektasi 0,1%. Tentunya ini mengalami peningkatan juga kalau kita compare dengan periode sebelumnya yang ada di 0,7%. Harusnya kalau lihat data ini berarti meyakinkan kita bahwa ekonomi Inggris masih relatif sedikit membaik dan itu berarti akan ada rebound untuk pound sterling. Tapi tunggu dulu, kita lihat basis kuartalnya ternyata angkanya adalah dari 0,5 itu turun ke 0,1%. Dan itu berarti di bawah ekspektasi juga 0,2%. Nah, jadi secara tahunan memang ada indikasi dia membaik, tapi secara kuartal kelihatannya kita masih tetap melihat dia kecenderungannya melambat. Nah, jadi akan seperti apa? Reaksinya saya rasa nanti kita akan bahas di live streaming, karena pound sterling kemungkinan akan ada rebound terkait dengan sell rumor buy on fact, mengingat 1 minggu terakhir juga sama dengan emas. Dia sudah mulai penurunan bertubi-tubi, termasuk juga mengantisipasi data GDP, termasuk juga terkait dengan tekanan dari US dollar yang saat ini kita masih lihat dia mengalami penguatan. Nah, kembali ke ulasan kita yaitu terkait dengan China. Data terbaru dari China menunjukkan angka yang bisa dibilang relatif mix ya. Kalau kita lihat kesimpulannya ini justru retail sales menguat, tapi ada angka home price atau harga perumahan yang relatif bisa dibilang ya sedikit membaik ya. Oke, secara keseluruhan berarti membaik teman-teman. Dari minus 5,9 ataupun ya untuk basis tahunnya minus 5,9%, sementara basis bulannya minus 0,5%. Ya, berarti mix. Kalau misalkan lihat dari retail sales yang menguat, lalu kemudian unemployment rate atau tingkat penganggurannya juga berkurang ke 5% dari 5,1, saya rasa daya beli masih kurang memadai, tapi memang sedikit membaik. Jadi berita bagusnya adalah secara fondasi dasar, berarti kita bisa melihat ekonomi China ini punya harapan untuk kembali rebound. Tapi dengan catatan teman-teman, akan jauh lebih baik kalau misalkan pemerintah China dalam hal ini berarti memberikan kebijakan fiskal yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan market dan juga sebetulnya untuk mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh Trump di tahun 2025. Nah, sementara itu Biro Statistik China mengatakan bahwa ekonomi China secara tidak langsung menunjukkan data-data tersebut adanya tanda-tanda pemulihan. Dan itu pula yang berarti kita akan harapkan masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk Hang Seng ataupun bahkan pasar ekuitas Cina membaik, terutama untuk menjelang akhir tahun dan juga awal tahun. Ya, seperti biasa karena seasonal, yang berarti akhir tahun window dressing ataupun awal tahun kita kaitkan dengan Imlek yang kebetulan jatuh di akhir bulan Januari. Jadi secara keseluruhan bagi saya ini adalah indikasi yang secara dasar ataupun fundamental ada tanda-tanda perbaikan. Hanya saja goals-nya adalah terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah. Untuk saat ini sendiri, PBOC sangat rutin, sangat getol untuk melakukan kebijakan moneter longgar untuk mendukung sisi ekonomi. Tapi banyak pihak yang meragukan apa yang dilakukan oleh pemerintah China itu tidak akan mendukung dari kebijakan longgar moneter dari kebijakan PBOC. Tentunya hal ini yang sangat disayangkan karena tujuan kemungkinan tidak akan tercapai, yaitu GDP untuk mencapai 5%. Sejauh ini GDP yang terakhir kita dapatkan adalah datanya di 4,6%. Jadi kalau untuk mencapai 5% harusnya ada upaya yang sangat serius dari pemerintah China. Di sisi lain tentang Jepang sendiri, kelihatannya kita sudah mendapatkan beberapa kali pernyataan-pernyataan yang bermunculan dari Kementerian Keuangan ataupun bahkan BOJ kaitannya dengan mata uang yen. Ya, seperti yang biasa terjadi teman-teman, sebelum mereka melakukan intervensi real, bukan hanya omong-omong ataupun omongan,
biasanya akan banyak statement-statement yang bermunculan dari Kementerian Keuangan ataupun pihak-pihak terkait. Hal ini salah satunya ditandai dengan akan mencermati pergerakan FX ataupun pasar mata uang, lalu kemudian tidak menginginkan ataupun tidak mengharapkan adanya pergerakan satu arah. Lalu kemudian mereka menekankan terkait dengan pentingnya mata uang tersebut bergerak sesuai dengan fundamental. Nah, statement-statement ini selalu berulang dan kita belum lihat ada eksekusi apapun. Jadi kita anggap itu adalah intervensi verbal. Kali ini intervensi verbal pun tetap dilakukan, tapi dalam 2 intervensi verbal terakhir, saya melihat ada statement yang kembali dipertegas, yaitu terkait dengan pemerintah akan mencermati falas dengan kewaspadaan yang sangat tinggi dan urgensi yang sangat tinggi tentunya. Nah, ini biasanya kalau sudah dilakukan ataupun ada tambahan pernyataan urgensi yang sangat tinggi, maka kemungkinan pemerintah ataupun dalam hal ini mungkin BOJ yang akan diperintahkan untuk melakukan eksekusinya, kemungkinan sudah melakukan persiapan. Hanya saja catatannya teman-teman, kita tidak bisa menebak kapan dan di level berapa mereka akan melakukan intervensi. Untuk sekedar pengingat, kalau zaman dulu dia melakukan intervensi saat terjadi spike yang sangat tinggi kemudian sangat cepat, lalu kemudian dia intervensi untuk ditekan turun kembali. Ini kaitannya dengan USD Japanese Yen. Terakhir, di dalam era pemerintahan yang baru, Perdana Menteri Ishiba ataupun Perdana Menteri Kishida, Menteri Keuangannya justru memberikan indikasi bahwa mereka merubah aturannya untuk melakukan intervensi. Hal ini kaitannya mereka akan memanfaatkan situasi di mana data ekonomi Amerika cenderung lemah sehingga dolar turun, dan disitulah mereka akan action. Nah, saya tidak tahu apakah ini juga masih berlaku dengan kebijakan yang terbaru atau kita kembali ke kebijakan awal. Tapi rasanya kalau misalkan dia hanya menyampaikan statement bahwa akan menindaklanjuti terutama kaitannya dengan pergerakan yang bersifat spekulatif, ada kemungkinan pergerakan naik ataupun turun yang spekulatif itu akan ditindaklanjuti. Jadi kalau dalam hal ini saya timbang-timbang mana yang lebih efektif, akan terasa saat penurunan teman-teman. Penurunan tersebut kemungkinan tidak akan bertahan lama kalau hanya sekedar verbal, atau yang kedua jika dilakukan saat data Amerika terlalu kuat. Jadi hati-hati dengan tindakan ini, tapi secara level kelihatannya memasuki zona 156, 157 atau nantinya mungkin 160 itu akan sangat kritikal. Tapi sampai ada dampak yang nyata untuk melakukan intervensi, barulah kita akan bicara bahwa itu adalah betul-betul intervensi yang nyata. Nah, sementara itu data ekonomi untuk malam nanti, kita akan fokus dengan data retail sales dari Amerika. Dan datanya diperkirakan akan mengalami penurunan dari 0,5 menjadi 0,3%. Sementara untuk data inti, itu tadi inti 0,5 menjadi 0,3%. Sementara retail sales utama itu akan turun dari 0,4 menjadi 0,3%. Jangan lupa juga simak dengan New York Empire State Manufacturing Index. Itu juga kadang-kadang akan memberikan reaksi yang juga cukup besar. Nah, berarti satu hal yang pasti dari statement Powell tadi malam, meskipun dia sudah sedikit bergeser ke arah less dovish, tapi dia tidak mengindikasikan bahwa mereka akan menghentikan penurunan suku bunga. Mereka hanya jeda, lalu kemudian semua itu akan bergantung pada sisi data ekonomi. Jadi, dengan kata lain, perhatikan data nanti malam, pastikan data tersebut lebih kuat atau lebih rendah daripada ekspektasi. Jika lebih kuat, maka kemungkinan potensinya kita akan dapatkan penurunan kembali pada emas ataupun currency lain, dan dolar akan mengalami penguatan, indeks saham akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, kalau ternyata kita dapatkan angkanya lebih rendah daripada ekspektasi, maka emas akan rebound, currency lain akan rebound, termasuk pound sterling. Tapi itu berarti menandakan bahwa dolar akan melemah. Dan di sisi lain, tentunya negatif juga untuk pasar saham. So, secara pergerakan keseluruhan nanti akan kita update lebih lanjut di live streaming sore nanti.